dan sukses. Jawab salam yang serius, yang agak lembut. Mungkin ada sebagian belum makan sarapan pagi, betul? Sudah makan sarapan pagi belum? Sudah. Para adinda yang akhwat sudah makan sarapan pagi belum? Sudah. Nggak galau lagi. Sudah berarti oke ya. Kita salam yang bagus, karena salam itu adalah kesejahteraan kita. Agar sejahtera kita dunia dan akhirat. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu baru salam sejahtera. Awal pertama kita berbicara tak terlebih pada ungkapan mutiara yang sangat indah, ucapan sangat manis, ucapan yang adalah memuja kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ucapan pertama. Ucapan bahasa Arabnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu berselawat kepada baginda Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidak ada yang jawab salam dan juga selawat Nabi Muhammad SAW, itu namanya pelit bakhil. Maka ketika disebut nama Nabi Muhammad, menjawabnya Allahumma sholli ala, disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biar. Kalau enggak Ustaz akan bicara. Biar tenang. Ini kan namanya diskusi ilmiah ya kan. Kemudian setelah kita berselawat kepada Muhammad SAW, juga kepada para alim ulama minan nabi wa siddiqi wa syuhada wa salihin, para ulama anbiya semuanya adalah yang memberikan sebuah pedoman kehidupan, tata cara, metodologi sukses dan sampai ke arah tujuan kehidupan yang hakiki. Itulah para ulama, pakar dokter yang paling besar, bisa mengobati luka dalam kehidupan, sulit dan pahit dalam hidup, maka didatangkan oleh mereka pakar ahli, sehingga bisa kita menelusuri dan riset sampai sekali untuk keberhasilan diri kita masing-masing. Kemudian kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Kemudian kehormatan ketakziman kepada mas kali yang kita hormati kepada pimpinan organisasi yang namanya Himafisa. Mana awalnya? Oh iya, ganteng dan manis. Semoga cepat dapat jodoh, cepat sukses ke jenjang S3-nya nanti. Semoga sehat walafiat. Semoga cintanya ditolak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian begitu juga kepada ada wakil misalnya, kepada wakil yang kami salam sejahtera. Mana? Karena lagi dibuat. Oh lagi dibuat ya. Maklum itu dibuat lagi. Kemudian apalagi dalam ini pembimbingnya siapa? Pengasuh semuanya. Pengasuhnya pengasuhnya adalah saudara. Walaupun nggak beliau hadir, makanya salam kepada Kiki kita tercinta. Semoga beliau lancar dalam ini. Kemudian kasih sayang dan sejahtera ke semua saudara-saudariku,
adindaku yang sudah hadir, yang sukarela mendengar apa yang kita dengar, nanti kita sebutkan. Yang penting sehat walafiat. Semoga kita nanti cepat sukses, sukses dunia akhirat, sukses dunia diberikan harta yang halal, dan diberikan sukses dunia adalah karir yang cepat memuncak, cepat kita menjadi pegawai, jalan, jadi pengusaha sukses termuda. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ibadah minal ulama wal syuhada was sholihin, angkatkanlah doa kami, berikanlah pada kami jalan kebahagiaan, jauhkanlah diri kami jalan kesusahan, tambahkanlah hati kami, jadikanlah diri kami penyabar dalam menuntut ilmu, penyabar dalam mara bahaya, penyabar dalam luka dan luka dirantau orang, rindu dan cinta pada orang tua yang kami tinggalkan. Semoga mereka berdua sehat walafiat, semoga mereka berdua mudah rezekinya, diluaskan rezekinya, semoga mereka berdua bisa kami banggakan dengan karya kesuksesan diri kami. Ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, Allahu bina, Allahu bina, Allahu bina, Allahu bina, Allahu bina, bihusnil khatimah. Allahumma anzil rahmatan alaina ila yaumil qiyamah, walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara yang Allah SWT sebangsa, sesuai dengan judul pada hari ini, pemuda itu berperan bukan baperan. Biasanya sih kebiasaan pemuda itu, apalagi pemudi, cepat masuk perasaan. Kalau dibilang misalnya kau orang pesek, masuk perasaan kan? Masuk. Kau klaim hitam, masuk perasaan. Kalau dibilang cantik, kamu bagaikan bunga matahari, cahayanya tembus ke dalam lubang hatiku. Baperan enggak? Baperan. Hari ini jangan lagi sampai ke titik baperan, tetapi kita juga harus bisa menjadi sebuah peran besar. Kenapa demikian? Kita hadirkan referensi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tasrifin riyahin, berpalingan angin, min ayatil qaumil, bagian daripada tanda-tanda orang berakal. Tanda angin berputar dari arah barat ke arah timur, dari selatan dan utara. Tandanya apa? Tandanya bagi satu bangsa yang berpikir oleh mereka. Jadi angin saja bisa berputar-putar. Tidak angin itu menetap pada satu arah. Itu tandanya apa? Manusia ini juga akan terus berputar. Hari ini kita ganteng-ganteng masih muda, cantik-cantik masih manis, walaupun kadang-kadang tidak mandi, kadang-kadang pergi pagi-pagi kampus cuci kaki tok, nggak masalah, ambil air, sisir rambut, udah aman. Tapi kalau orang tua yang sudah mulai tua, kita poles pun tetap ambil Chevrolet, tidak bakalan cantik-cantik lagi. Kalau sekarang ini aman aja. Contoh adinda yang perempuan, ini cantik semuanya, manis semuanya, masih gadis. Coba udah ada 2 anak, gadisnya langsung berubah,
langsung panggilannya ibu. Kalau bapak-bapak walaupun belum lama panggilan bapak-bapak kecuali sudah punya kumis yang putih. Kalau sekarang pun dipanggil bapak-bapak, itu namanya boros umurnya yang tidak terjaga akibat faktor berjaga malam. Ada tips kunci awet muda. Mau muda terus mau? Jadi tak ada jawab, udah nggak mau, nggak kasih. Nggak pikir nggak mau, ya udah. Mau kasih kepada orang lain aja. Tips muda pertama adalah buangkan segala apapun unek-unek yang ada di dalam buah pikiran kita. Apabila terjadi dalam pikiran, ada permasalahan pasti ada dalam dunia ini. Kalau kita simpan dalam memori ini rusak. Maka hadir agama itu untuk mensejahterakan hati. Maka pada hari ini seluruh galau, walaupun kamu diputuskan cinta, walaupun hari ini kita kadang penuh dengan utang, tidak masalah. Dikejar utang, walaupun kita galau kayak mana ke depan. Yang penting kita nikmati apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini uanglah semuanya, kita senang-senang. Berpikirlah kehidupan kita semuanya akan diberikan kebahagiaan. Lalu jangan berpikir lagi kita nanti ke depan akan susah. Sambil kita membaca selawat bersama ya. Ya Rasul yang kompak, yang semangat. Jangan ada yang pegang HP. Siapa yang megang HP tak senang dengan mau'izatul hasanah, tak senang dengan hadis dan ayat, berarti telinganya tersumbat iblis. Jelas? Kalau agama sudah tidak senang lagi, ada sesuatu dalam tubuhmu butuh kamu diobati di ru'yah masa. Kalau nggak di ru'yah, berarti telingamu tidak senang lagi dengan agama yang kita anutkan, nenek moyang kita yang terus menerus kita Islam. Kenapa diri kita sekarang dalam menjaga tausiah
sibuk dengan HP. Apakah HP bisa menjawab pertanyaan kawan nakir? Apakah HP bisa sukses? Apakah HP bisa membuat kita sehat? No, itu semua tidak. Maka hari ini semua kompak, wahai pemuda kucintai, kalian semua akan sukses. Sukses itu ada bilangan kan? Kita hari ini bergembira, jangan galau-galau. Tenang, masalah jodoh urusan ustaz nanti. Ya, siap. Tenang aja, tenang saja. Kalau nggak ada rezeki tinggalkan doa, ya Allah berikanlah. Allah membukakan abwaaba rizq. Ya Allah bukakanlah pintu rezeki. Payah nggak? Nggak payah, tidak apa. Karena Amerika baru dia gelisah dengan rezekinya. Tapi kalau persepsi kita mudah. Misalnya apa? Pengen jodoh, angkat doa terus. Ya Allah berikanlah jodohmu yang ganteng, kakinya putih, ketiaknya jangan gendang, matanya yang keren, dengan bondeng. Nanti kalau misalnya kita jodoh, tiba-tiba dikasih jodoh ada pun bondeng berapa? Kita dia lawat, kita mati. Nah makanya semuanya mendengar dengan secara seksama, senang hati dan happy ya. Kita ikut bersama kekasih kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, pimpinan kita Nabi
Sudah tenang, sudah nyaman. Alhamdulillah. Kembali kepada persepsi yang kita bahas tadi, bahwasanya pemuda itu adalah kita harus melihat sesuai dengan pengetahuan yang kalian miliki sekarang. Fisika, kita harus mengerti mengenai definisi etimologi tentang alam ini. Kenapa Allah menciptakan alam ini? Apa fungsi dan apa sebab faktor-faktor landasan sehingga Allah menjadikan alam ini? Maka dari situ kita lihat pertama adalah Allah menciptakan kehidupan dan mati, maut dan hayat, linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memperbaiki amalan, memperbaiki pelajaran, memperbaiki cara berpikir, memperbaiki cara hidup sebagai pemuda. Bagaimana pemuda hari ini kita harus menjaga diri daripada faktor-faktor kerusakan yang terjadi. Apa yang terjadi setelah pemuda? Coba kita lihat di media-media, terjadi pemerkosaan sering para pemuda, terjadi juga mabuk-mabukan, juga terjadi daripada golongan pemuda semuanya, dan juga yang akan menurunkan presiden juga terjadi daripada pemuda. Negara akan maju juga akan adanya perangnya para pemuda. Yang tua sudah tidak sangat berpikir lagi, cuma teringat empiris pengalaman masa-masa lalu. Tapi secara rasionalnya tidak sehebatnya pemuda kita sekarang. Kemudian pemuda ini adalah masa yang sangat indah untuk kita jalani. Maka di saat masa muda ini kita mesti banyak ikhlas membaca. Apa yang telah diberikan oleh Allah fasilitas kita untuk sukses. Kalau sanggup antum memahami satu pohon kayu, maka pohon kayu itu adalah jalan menuju kepada badan sukses. Yang penting, wahai adik-adik dimuliakan Allah, pada hari ini kita jangan seperti air yang menetap. Karena kalau air selalu menetap adalah akan busuk. Kata Imam Syafi'i, air menetap terus membusuk. Maka yang bagusnya adalah kita harus jadikan sebagai anak muda bagaikan air yang mengalir. Artinya apa? Merubah mindset pola. Dari asal pola kita ini masing-masing pasti ini. Dari tingkahnya banyak tinggalnya di kampung. Sama. Pemateri juga tinggal di kampung. Dan kita ada bangga di kampung. Yang sukses sekarang ini banyak suksesnya orang dari kampung. Kenapa? Rezekinya berkah, sangat berkah. Cukup berkah. Pak Jokowi kampung di Solo. Semua yang sukses sekarang ada di kampung. Soekarno kampung. Semuanya di kampung. Cuma pas datang Langsa saja habis pedang. Di Langsa kita nggak nampak lagi kampung. Sama Raffi Ahmad sama Stella. Nggak kalah. Nah kan? Kalau kita pulang kampung, dilihat orang kampung terharu. Kalau yang kita perempuan pulang dari dulu tebal alis, pas pulang dari tipis alisnya. Tanya nenek, nah alis kemana? Kamu udah sakit. Dipatok ayam di Langsa. Begitulah kita mengikuti arah budaya kebiasaan yang ada di kota. Dalam kota Langsa kalian bisa kalian ambil sesuatu yang positif dan tolong tinggalkan sesuatu yang negatif. Karena setiap kota ada dua pilihan, ada positif dan juga ada negatif. Dan kalian, kami akui kalian sudah cerdas. Nah, makanya oleh karena ini kita sebagai pemuda ini harus benar-benar pertama sekali memiliki kesungguhan, sungguh-sungguh dalam kehidupan menempuh jalan hidup. Ada sebuah kisah, dan kisah itu adalah kisah nyata. Dulu di negeri Jiran ada terjadi satu orang pemuda. Kisah ini mungkin menjadi sedikit inspirasi besar bagi kita. Yang pemuda ini miskin, dan pemuda ini tinggal di pelosok habis. Seorang pemuda ini
tidak punya wajah yang ganteng. Tapi satu ketika dia belajar ilmu agama dan dia belajar bisa di akademik. Contoh misalnya, ketika dia pas jalan pulang, tiba-tiba dia melihat ada sosok seorang gadis yang cantik diikut oleh dia. Ketika dilihat, suara sandarnya begitu indah, sehingga dilihat oleh dipandang, diikuti oleh dia dipandang, diikuti oleh dia dipandang, diikuti oleh dia. Tiba-tiba dalam perjalanan sampailah dia, rupanya mesti dilihat anak seorang raja. Anak seorang raja ini di sini. Kalau kita kan pasti lihat misalnya ada abang ini yang ikutin cewek di kampung, ikutin pas dia rupanya anak Pak Jokowi. Sementara diri kita karir belum ada, S2 belum ada, ya kan ekonomi kan sebanyak orang. Tetapi sosok pemuda ini mempunyai sebuah pemikiran yang sangat sungguh-sungguh. Apa yang terjadi biasanya ketika dilihat? Rupanya dia tumbuhlah bibit cincin. Cantiknya luar biasa anak raja itu. Karena saking jatuh cinta kepada adik itu, terpikir oleh pemuda yang jenius, yang punya logik, yang punya tekad yang kuat. Apa dia berpikir? Apapun di alam yang nyata ini, kalau atas namanya kesungguh-sungguhan, pasti mendapat. Sehingga beliau pemuda ini dulu pernah mendengar sebuah motivasi di dalam akademisi. Apa kata-kata dalam akademisi? Ada kata bahasa menjajah wajah. Siapa yang sungguh-sungguh pasti mendapat. 1% itu dia bayar. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapat. Sehingga pas pulang ke rumah, si pemuda yang satu ini bercerita kepada mama, Bunda Wana, bolehkah saya curhat Bunda? Salahkah? Apa yang salah anak? Ada sebuah gejolak matahari yang tidak bisa membohongkan diri ini. Silahkan kau uraikan itu. Jangan kau simpan dalam hatimu. Karena nanti kalau perasaan itu bagaikan kentut, ditahan sakit, dilepas sedikit, sehingga diungkapkan. Bunda, ada cerita rupanya pas saya pulang dari akademisi, saya melihat seorang gadis sangat cantik pula. Pokoknya kecantikan itu ada lawan di kampung kita, nggak ada. Sehingga penasaran saya begitu besar, saya ikutin jejak langkah dia sampailah tibanya rupa-rupanya anak Presiden Jokowi. Ini untuk kita contoh aja, kita bilang anak presiden kan hebat. Jadi saya sangat cinta kepada dia. Boleh enggak saya mengajak Bunda untuk melamar anak Pak Jokowi? Nah, kamu tinggal di 10 salam. Di 10 salam tinggalnya monyet banyak. Lihat anak Jokowi monyetnya nggak kenal, nggak sadar lah pakai. Pokoknya kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Tak bisa disandingkan dengan perasaanku yang sudah ada. Bagaimana ini? Aku tidak tahan. Enggak. Kamu enggak sadar diri. Kamu tinggal di kampung. Wajahnya lihat. Kamu lihat di kaca peyotnya wajah begitu ganteng, tidak hartanya ada. Enggak. Saya bertekad ingin mencintai dia. Saya harus dapat. Mikir dulu. Nggak mungkin ini antara cinta bumi dan langit tidak bisa bersama. Akhirnya apa terjadi ya di dalam? Karena dilihat oleh bundanya dia nangis, cinta memang betul-betul. Makanya kalau udah cinta betul, hati-hati ya Pak.
diincar sama perempuan. Gak kena dengar riwan dukun pun bertindak. Apalagi sebelum salam cek sedikit insya Allah baca betul. Begitu juga adik yang perempuan hati-hati. Kalaupun menolak, tolaklah dengan secara lemah lembut. Jangan tolak secara kasar. Karena nanti kalau kita tolak secara kasar masuklah sistem yang halus-halus. Mampus. Betul? Sehingga apa dibilang anaknya pada bunda-bunda di dunia alam ini apapun yang kita inginkan dan cita-cita. Kalau yang cita-cita itu kita sungguh-sungguh dalam mencari dan akan bakalan kita dapat hasilnya bunda. Karena dosen saya pernah bercerita manjaga wajah. Siapa yang sungguh-sungguh mesti dapat. Saya pegang ini konsep ini materi ini satu insya Allah saya dapat. Saya tekad pula. Kalau memang demikian silahkan kamu berangkat ke Jakarta ke rumah Pak D. Sehingga dalam perjalanan berangkat yang namanya orang kampung bawa pisang, bawa jagung rebus, kacang rebus, bawa bayam, ayam kampung. Begitu ceritanya. Untuk singkat cerita pas sampai di pintu gerbangnya, beliau menanyakan, Pak, apakah ini rumah Bapak Presiden Indonesia? Ya, masa dari mana? Cari semangat apa? Saya ingin ketemu sama Bapak Presiden. Saya lihat penampilan Anda, saya mencari semangat. Oh, kamu nggak tahu saya juragan di kampung. Beliau pun agak sedikit ini ya kan? Dilihat ayah, pokoknya bahasa kampung. Nggak dikasih masuk karena beliau teriak-teriak, akhirnya dikasih masuk. Didengar juga siapa masuk aja. Ketika masuk ke tempat rajanya, langsung beliau bercerita. Kata mamanya, wahai tuan raja, tidak sangka-sangka dan saya tidak duga-duga. Pas kebetulan anak saya ada belajar dulu dalam belajar, waktu dia pulang melihat seorang gadis, dan pada saat itu tiba-tiba dia jatuh cinta ke Raja Muhammad. Rupa-rupanya setelah saya lihat, gadis yang dia cintai adalah anak tuan raja. Apa? Kata raja itu. Apakah ibu tidak kenal siapa saya? Kenapa? Bapak seorang presiden dan raja. Cocokkah dengan nama anakku? Tidak, Pak. Jadi lantas kenapa kamu nekat datang kemari? Permintaan anakku. Permintaan anakku maka aku datang. Dia menulis-nulis tekad dan nekat dan betul. Sehingga dengan bahasa ejek bahasa kita gini. Karena dia tidak menerima, dia ejek. Kalau memang betul kamu ingin suka sama anak saya, tolong kamu cari mutiara 2 biji sebesar telur bebek asa. Mutiara sebesar itu. Boleh jawab anak enggak itu. Jangan kamu pelihara emas kita pelihara kita cari. Kalau sempat diminta serupannya, enggak jadi nikah ya. Sebelum banyak bukan, bayangkan 1 banyak 3 juta. Kalikan 10 juta berapa? 30 juta. Mau nikah ya? Makanya harus rajin-rajin dan semangat. Ingat kalimat ini modal kita nikah. Modalnya nggak ada apa-apa walaupun miskin juga di kampung tapi dapat nikah. Kita lihat kisah sesuai. Sampai kemana ceritanya sudah? Kemudian pas kebetulan terpikir dia jalan kemari, jalan ke sana, bingung mau cari kemana mutiara. Dari nenek moyang dan nggak pernah dia lihat mutiara. Mana mungkin dia dapat mutiara itu? Rupanya terpikir terdengar dari cerita-cerita mutiara itu pasti ada dalam laut. Datang dia ke laut. Ketika dia datang ke laut, bahasanya selalu ada manjada
manjada wajada, siapa sungguh-sungguh pasti akan dapat. Manjada wajada, siapa sungguh-sungguh pasti akan dapat. Itu saja dipegang dia. Sehingga datang ke sana, dia ambil air, ambil tempat air untuk dikeringkan air laut dikeringkan. Nekat karena cinta bergejolak begitu tinggi. Dia ngomong-ngomong sendiri begitu gila dia dengan cinta. Manjada wajada, siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Nanti kalau sungguh-sungguh mengeringkan air laut pasti kering. Didengar oleh ikan. Wahai ikan-ikan, ini ada makhluk di pinggir laut. Dia terus tidak pernah berhenti-henti, dia ingin mengeringkan air laut. Dengan kalimat manjada wajada, siapa sungguh-sungguh pasti akan dapat. Maka kalau kita tidak hentikan dia, kita akan mati musnah di dalam lautan ini. Apa terjadi? Datanglah, mufakatlah seluruh ikan-ikan. Pak dosen ikan, Pak rektor ikan misalnya. Biar lautan akademisi tidak pernah dicontoh biar biar tidak kering. Apa terjadi? Sehingga datang satu asisten rektor untuk untuk mencari tahu apa keinginan daripada pemuda itu. Tidak lama kemudian datang kepada pemuda. Kau pemuda, apa tujuan kamu sehingga kau ingin mengeringkan air laut? Tidak tahu nanti kamu akan musnah kami di sini. Oh, musnah, kata beliau. Apa tujuan kamu? Aku ingin mutiara saja. 2 telur bebek ayam. Kalau kalian sedia memberikan telur mutiara yang 2 itu, maka saya akan berhenti mengeringkan air laut. Enggak jelas cita-cita dia. Penting anak aja dapat. Walaupun sebesar laut mengeringkan. Modal 1 manjada wajada. Enggak open dia tinggal di sana Aceh itu digaya enggak masalah. Dan modal dia manjada wajada dapat semuanya. Akhirnya dikasih lagi dia. Pas dibawa pulang ke rumah mamanya koma-koma bisa. Dilihat udara yang pernah lihat. Datang ke rumah raja waktu dilihat itu terkejut. Enggak mungkin ada. Kalau kita cerita panjang mungkin cerita ini sangat panjang. Yang intinya adalah dari cerita ini adalah modal hidup manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti mendapat. Sungguh-sungguh engkau mencarikan karirmu, maka cari karir yang dapat. Sungguh-sungguh kamu membaca, maka akan dapat pengetahuan yang luas. Sungguh-sungguh kamu kejar cinta kamu, sekalipun kita hitam bulat pesek boleh dapat yang cantik. Sekarang memang sering kita lihat anak laki-lakinya rambutnya keriting, orangnya hitam, istrinya cantik, aneh tapi nyata. Betul nggak? Kita lihat lagi ada pemuda nikah sama nenek-nenek mama. Pemuda itu ganteng, nenek itu sudah tua, dan viral sekarang, keren nikah sama orang tua. Yang sempat terjadi di sini. Kalian yang keren-keren ganteng-ganteng nikah sama nenek-nenek. Nah, begitu juga kalian di belakang yang sempat nikah sama duda doa. Nah, tapi carilah yang sewajarnya. Makanya modalnya sungguh-sungguh kita sebagai pemuda pasti akan sukses. Kemudian suksesnya ada 5. Pertama, tertibkanlah sholat 5 waktu. Kedisiplinan sholat 5 waktu junjang menuju kita bisa berperan menjadi anak muda. Kenapa mesti sholat? Mengakseskan memori kita biar tajam, baca buku biar cepat, menguasai alam ini. Kenapa terjadi cuaca seperti ini? Kenapa ada mendung? Kita akan menguasai itu. Kenapa pertumbuhan kayu seperti ini? Kita akan bisa membaca cepat, jernih polanya. Tujuan daripada sholat dan survei membuktikan menurut para ahli. Bahkan dalam ilmu fisika ada diuraikan juga oleh Leswell bahwasanya pemikiran itu adalah muncul dengan sering diriset dan dilihat-lihat. Kemudian yang kedua, kunci sukses adalah
seringnya bangun di tengah malam untuk membuka wawasan itu namanya tahajud. Fungsinya yang pertama, menurut pakar alam ulama kita, akan mudah sukses karir dengan bangun tahajud. Kemudian mata hati kita jernih dan cerdas. Kemudian juga kita akan menjadi lembut daripada batin kita kalau orang sering malam bangun tahajud. Kemudian yang ketiga lagi, kita pemuda harus memiliki yang namanya sering mendermakan, yaitu namanya sedekah. Sedekah juga adalah memanggil rezeki yang lain untuk kita dapatkan. Selain daripada itu juga jangan lupa berdoa. Itu jalan kita akan lebih bisa berperan di dalam kehidupan ini. Kuncinya adalah tak usah panjang-panjang, manjat wajah semua kamu akan dapatkan. Nggak panjang jawaban kan? Kehidupan ini semua bisa kita kuasai, manjat wajah. Saya bisa hidup seperti ini. Saya tidak pernah bekerja. Saya tidak pernah pakai otot. Cuma bisa seperti ini. Saya diberikan rezeki dari Allah SWT. Saya tidak pernah bermimpi jadi pimpinan. Tak tahu Allah alam. Memiliki semuanya yang telah Allah berikan, saya tidak pernah bercita-cita. Kalian jangan bingung terhadap masa depan. Arif nafsa kami dan takdir. Dunia ini istirahatlah dalam mengurusi dunia ini. Jangan berpikir terhadap kamu gimana ke depan. Langkah rezeki ketemu maut, ketentuannya sudah ada. Jangan bingung, tapi sekarang apa? Ikhtiarlah manjada wajah, sungguh membaca, sungguh berdialog, sungguh berdiskusi, sungguh mencari, sungguh analisis. Insya Allah semua terjawab. Dan kalian jangan cita-cita rendah. Cita-cita cuma ini jadi pegawai, jadi tidak orang. Bagusnya cita-cita adalah pengusaha besar. Kenapa Cina berhasil? Karena cita-cita mereka pengusaha. Jepang berhasil. Ini cita-cita kita cuma pegawai. Lemah. Bercita-cita setingginya tidak masalah. Tidak ada mustahil. Semuanya akan sukses. Wallahu a'lam bishawab. Jangan terlalu panjang. Yang penting intinya adalah jaga. Sekali lagi siapa yang sungguh-sungguh pasti akan dapat. Sungguh-sungguh menulis pasti banyak karya. Sungguh-sungguh cari duit pasti kaya. Sungguh-sungguh cari jodoh pasti dapat istri. Empat. Kalian yang belum tahu udah dapat suami 4. Nanti pada anak ditanya ayah saya mana? Wallahu a'lam bishawab. Silakan didiskusi, ditanya apapun itu, curhat apapun silakan. Yang penting kalian hari ini senang-senang mendapat pendidikan. Ada dapat enggak sedikit? Dapat banyak-banyak hilang.